warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik sekalian ya. Kali ini kita ketemu lagi di pelajaran KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru mau ambil absen dulu ya. Untuk TJKTB. Ya. Abdul Hafid ada? Tidak ada. Tidak ada. Afriana? Tidak ada. Tidak ada. Ahmad? Hadir. Mana Ahmad? Aldo? Hadir. Aldo. Andi Sahrul? Hadir. Arif? Arif Keman? Arif Arsan? Hadir. Firman? Firman. Hernando? Hadir. Iksan? Hadir. Mana Iksan? Miftahul Jannah? Muhammad Ismail? Ismail. Nabil? Hadir. Reza? Hadir. Reza. Fahril? Hadir. Rahmat Dwi? Hadir. Rahmat Tamu? Hadir. Romi? Hadir. Samuel? Hadir. Setiawan? Pembelajaran, silakan siapa yang pimpin doa kali ini? Faril ya, silakan dipimpin doa Faril. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah kali ini Pak Guru akan menjelaskan ya tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, yang ini termasuk mata pelajaran baru di tahun ajaran ini. Alhamdulillah kalian dapat mapel mata pelajaran baru ini ya di kelas 11 ini di mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran coding ini dan kecerdasan artifisial ini diterapkan di tahun ajaran baru ini ya. Jadi tujuan pembelajaran KKA ini ya. Jadi saya selalu singkat ya, kalau saya bilang KKA itu berarti coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Siswa mengenal konsep coding kecerdasan artifisial dan potensi penerapannya di kehidupan sehari-hari. Siswa merancang ide proyek inovatif berbasis KKA, ya berbasis kecerdasan artifisial, dan yang ketiga siswa dapat menyusun rencana kerja proyek secara kolaboratif ya. Nah, sebelum kita lanjut mengerjakan proyek kecerdasan artifisial ya, coding dan kecerdasan artifisial, saya akan menanyakan ke adik-adik sekalian bahwa kalian sudah pernah dengar kata coding atau kata kecerdasan artifisial? Sudah? Ya. Sudah. So, ada yang belum ya? Ya. Nah, kalau sudah, dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita dengar AI ya. Yang selama ini kita dengar AI, tapi kalau di bahasa baku kan kita menggunakan kalimat KKA ya, kata KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Apa contohnya salah satu produk dari AI itu yang kalian sering lihat ya? Ya, ChatGPT ya, ChatGPT KA ya. Salah satunya ChatGPT, apa lagi? Ya, Meta AI dan apa? Canva ya, masih banyak lagi. Itu salah satu aplikasi KA yang beredar di kalangan di sekarang ya, di dunia sekarang ini, bahwa aplikasi KA itu yang banyak sekali digunakan. Ada ChatGPT, Meta baru Canva ya, Canva. Untuk apa sebetulnya AI yang kalian tahu? ChatGPT itu untuk apa? Meta itu untuk apa? Terus Canva itu untuk apa? Ya? Ada yang tahu? Kegunaannya untuk apa? Faril, untuk apa Faril? Ya, untuk mempermudahkan segala hal. Untuk mempermudahkan segala hal. Ada lagi yang lain? Yang lain? Kerja. Untuk membantu pekerjaan. Siapa lagi? Memberi saran. Memberi saran. Ada lagi?
mengirim informasi. Mengirim, yang memberi informasi, ya, memberikan informasi. Jadi KA itu sendiri adalah membantu kita dalam bekerja, ya, bekerja, belajar, ya, memberi referensi, memberi arahan, ya. Semua bisa dibantu, hampir semua sekarang kecerdasan artifisial bisa bantu dengan beberapa banyak aplikasi. Tinggal kita pilih. Umpama kita mau buat program, kita bisa umpama buat dari Canva AI, ya, codingnya, ya, kode-codingnya kita bisa ambil dari situ. Terus umpama kita mau buat pembahasan pelajaran, kita bisa ambil dari ChatGPT, atau penyelesaian rumus-rumus matematika, ya, kita bisa ambil di Gemini atau di Meta AI. Pak Guru akan lihatkan sedikit produk dari video-video produk dari AI, ya, atau kecerdasan artifisial yang beredar di ini, ya, di internet, biasa di media sosial atau ini, ya. Ini video klip yang digunakan dari AI, ya. Ya, produknya dari AI. Ini bisa kita lihat dari apa, nah? Model videonya, ya. Ya, dari model videonya. Ya, dibuat oleh manusia, ya, dibuat oleh kita, menggunakan KA, kecerdasan artifisial. Jadi mereka tidak lagi merekam dan sebagainya, tinggal memasukkan perintah, ya. Nah, kita mau contohkan di sini, kita praktekkan bagaimana sih aplikasi kecerdasan artifisial itu bekerja, ya. Nah, di sini Pak Guru sudah buka, kalian bisa buka, ya, ChatGPT, Meta, dan kita buka satu apa? Canva, ya. Sudah dibuka semua. Nah, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka semua, sekarang tugasnya kalian apa yang kalian ingin tanyakan, ya. Silakan diketik apa yang kalian ingin tanyakan. Nanti Pak Guru lihat hasilnya. Samuel, apa yang ingin ditanyakan? Sudah? Buka yang ini saja, pakai ChatGPT. Nah, tanyakan di situ. Sudah? Sudah, Tiara? Sudah semua menanyakan? Yang ada di KA, ya? Bisa kalian pakai ChatGPT, bisa kalian pakai Meta, bisa kalian pakai apa? Canva, ya? Kita coba pakai 3 aplikasi itu saja dulu, ya. Atau Gemini, ya, bisa buka Gemini juga. Kalau buka Gemini, tinggal ketik di sini Gemini, ya. Di Gemini AI. Ini muncul, ya, Gemini. Nah, ini produknya Gemini. Tiara, apa yang kau tanyakan, Tiara? Bagaimana cara menghilangkan stres? Bagaimana cara menghilangkan stres? Jawaban dari apa ini? Pakai apa? ChatGPT atau? Meta AI. Nah, Meta AI. Apa yang dibilang? Olahraga, meditasi dan relaksasi, tidur yang cukup, aktivitas yang menyenangkan, mengelola waktu, berbicara dengan orang lain, mengambil jeda. Mengambil. Jadi ada 7 rekomendasi dari Meta, ya? Ya. Dari Meta untuk Tiara, bagaimana cara menghilangkan stres. Oke, kita biarkan dulu, kita bandingkan dengan siapa nih? Rahmat, apa yang kau tanyakan di ChatGPT? Cara memanjangkan rambut. Cara memanjangkan rambut. Apa yang dijawab? Jaga pola makan sehat. Baru? Rutin keramas dan sampo dengan sampo yang sesuai. Nah, baru? Gunakan kondisioner dan masker rambut. Baru? Dari panas berlebih. Baru? Jas kulit kepala. Lanjut. Cara meningkatkan program jual beli. Siapa namamu? Nawir. Nabil. Ya. Cara meningkatkan program jual beli, ya. Ada beberapa referensi yang dijawab ChatGPT, ya. Tingkatkan user, perbaikan keamanan dan sebagainya. Nah, siapa lagi mau kasih contoh? Miftahul Jana, bisa? Kita buka. Kenapa? Oh, lambat, ya. Romi, kau punya Romi?
Ya. Apa yang kau tanyakan? Siapa penemu lampu? Siapa penemu lampu? Jawabannya apa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Kau punya Coba bagus. Yang kau buka. jaringannya? Ya. Pakai ini. Coba ketik ulang. Nah, itu. Samuel, kau punya apa Samuel? Cara mendidikkan tinggi badan. Cara mendidikkan tinggi badan. Apa jawabannya? 1. Nutrisi yang tepat. 2, Olahraga rutin. baru. Tidur cukup dan berkualitas. Baru. Perbaiki postur tubuh. Perbaiki postur tubuh. Baru apa lagi? Hindari hal yang menghambat pertumbuhan. Baru apa lagi? Itu cuma satu perlu. Cuman sampai situ. Ya. Siapa lagi mau kasih ini? Apa yang ditanyakan lagi? Siapa lagi yang ini? Farel, apa punya kau tanya ke Farel? Siapa penemu organisasi pramuka? Siapa penemu organisasi pramuka? Pakai apa ini? Pakai gini. Pakai Gemini. Apa jawabannya? Penemu organisasi pramuka adalah Lord Robert Stephenson Smith. Baden Powell adalah seorang. Oke, cukup. Dari keseluruhan ini, dari keseluruhan kalian yang bertanya, adik-adik sekalian ini, apa yang kalian pikirkan tentang kecerdasan artifisial? Membantu tidak? Membantu. Betul tidak jawabannya? Betul. Betul 100% tidak? Tidak. Tidak. Tidak 100%. Kalian mau ambil semua tidak jawabannya? Tidak ya? Tidak ya? Jadi tidak keseluruhan jawaban dari KA itu bisa diakomodir ya, bisa diambil. Artinya apa? KA, kecerdasan artifisial hanya membantu kita ya. Membantu kita dalam menjawab, memperbandingkan jawaban antara ya yang satu dan yang lain, baru kita yang mengeksekusi bahwa oh ini yang boleh diambil, oh ini sesuai, ini yang tidak sesuai ya. Contohnya tadi memperpanjangkan rambut ya, ada berapa poin itu? Nah, masih ada? Ada berapa poin? Ada 8. Dari 8 poin itu kan tidak semua kita mau ambil toh? Ya. Ada yang memang cocok, ada yang tidak terlalu sesuai dengan penerapannya ya. Kayak tadi Tiara tentang bagaimana supaya kita tidak stres ya begitu. Ya. Nah, salah satunya meditasi, olahraga. Pama dia tidak mau ambil meditasi, cuman olahraga dengan tidur yang cukup, berarti itu saja yang diambil ya. Jadi bagaimanapun pintarnya KA menjawab semua kita pertanyaan, orang punya adik-adik pertanyaan semua, tetapi tidak harus orang akomodir semua. Selama jawaban itu tidak tepat, kita tidak perlu ambil ya. Mengerti ya? Mengerti. Coba dari pertanyaan yang tadi, itu kan masih ada pertanyaannya tuh? Masih ada jawabannya? Coba kalian tanyakan lagi. Coba masih mengenai itu ya, masih mengenai itu. Kita mau lihat apa sih jawabannya AI. Saya meminta jawaban yang lebih detail. Coba tanya seperti itu. Saya minta jawaban yang lebih detail. Masih tetap nyambung ya? Mas artinya di bawahnya lagi diketik. Coba. Nah, itu. Saya minta jawaban yang lebih detail. Enter. Faril, apa jawabannya yang diberikan oleh KA? Pakai Gemini tuh? Ya. Apa dibilang? Itu mari kita bahas dari perannya dalam mendirikan organisasi pramuka. DP kesimpulan apa Faril? Itu memang betul dia jawab secara detail dari yang sebelumnya. Ya. Ya. Kalau kau punya Romi? Belum? Kau punya? Dia jawab lebih detail atau tidak? Ya. Lebih lengkap dari yang pertama toh? Kau punya? Lebih lengkap. Artinya apa? KA itu tergantung kita juga ya. Mengerti? Jadi kita macam berbicara juga dengan mesin ya. Macam berbicara dengan orang yang tahu, yang lebih tahu dari kita. Kita umpama tanya, umpama saya tuh, umpama saya ini baru putus cinta ini. Kak, saya buka Gemini atau ChatGPT. Bagaimana tips-tips supaya tidak cepat, tidak sakit hati ya? Dia jawab itu. Saya mau jawaban yang lebih detail, yang lebih nyaman didengar, yang lebih nyaman saya terapkan di dunia. Dia jawab lagi seperti itu. Mengerti ya? Apapun yang kita tanyakan di KA, selama itu masih masuk norma-norma yang berlaku di
di KA, dia akan jawab, ya. Bisa dimengerti? Nah, bisa dimengerti ya. Jadi KA intinya apa? Samuel, KA untuk apa Samuel? Kecerdasan artifisial ini untuk apa sebetulnya? Membantu pekerjaan. Yang lebih detail lagi siapa? Siapa lagi yang bisa jawab yang lebih lengkap selain membantu pekerjaan? Ya? Mempermudah sesuatu masalah. Mempermudah suatu masalah. Ada lagi yang lain? Jadi intinya KA ya, Pak Guru kasih kesimpulan. KA adalah membantu seluruh pekerjaan kita ya, mulai dari pendidikan, pekerjaan rumah tangga, keseluruhan masalah-masalah yang kita hadapi dan sebagainya bisa kita tanyakan di KA selama itu masih dalam masukan yang normatif dan kita yang bisa memilah itu ya, jawabannya oh ini boleh diambil, oh ini tidak. Jadi jangan masukkan di benaknya kalian, di benaknya adik-adik sekalian bahwa kalau orang kasih masuk jawaban di KA selalu betul. Tidak begitu ya? Ya. KA hanya membantu kita dalam mengerjakan seluruh pekerjaan, tapi tidak bisa kita ambil keseluruhannya ya. Ya. Bisa dimengerti? Oke. Kalau bisa dimengerti, nah kita akan dari KA ini tadi kan bisa membantu toh? Nah, membantu. Kalau kita kan jurusan TJKT ya, teknik jaringan komputer. Nah, kita kembalikan ke proyek atau ke mapelnya kita masing-masing, pelajaran kita. Kita seorang IT ya, teknologi informasi, kita membuat proyek, mengcoding sebuah aplikasi, tapi tidak di-coding dari awal ya. Kita meminta bantuan KA, entah itu tadi Gemini, ChatGPT ataupun Canva ya. Nah, adik-adik sekalian ini saya bikin kelompok ya, satu baris ini tiap kelompok ya itu membuat satu proyek atau satu tugas aplikasi yang ada di kelompoknya kalian yang tidak harus mengenai tentang komputer ya. Umpama contohnya Pak Guru tadi sudah ungkapkan di bawah, umpama membuat aplikasi berat badan, ya, membuat aplikasi kalkulator. Nah itu kita coba tanyakan atau kita kita tanyakan di KA ya, kecerdasan artifisial ya, di AI atau menggunakan apa saja, ChatGPT boleh, menggunakan Gemini boleh, menggunakan Meta boleh, menggunakan Canva boleh. Silakan dikerja. Coba nanti Pak Guru mau lihat hasilnya ya, hasil program yang kalian bikin. Coba dikerja per kelompok ini ya, atau dikerja per orang. Nanti mau dilihat mana hasilnya perwakilan tiap kelompok ini ya. Bisa dikerja per orang. Nanti Pak Guru lihat hasilnya. Silakan dikerja adik-adik. Ngapain? ChatGPT. Dengan apa? No. Saya bikin satu aplikasi sehari-hari, umpama Pak Guru kan matematika. Pak Guru ini, maksudnya saya ambil, umpama saya tidak suka dengan, bukan tidak suka ya, saya susah umpama matematika ya. Matematika tentang rumus jajar genjang. Saya mau bikin juga aplikasinya ya. Saya bikin aplikasinya rumus jajar. Jadi saya tanyakan di KA ChatGPT, buatkan saya aplikasi rumus jajar genjang. Nah, otomatis dia buatkan ya. Ini dia codingkan seperti ini DP ya, seperti ini apa namanya? Sintaks codingnya ya. Ini baru di bawah penjelasannya. KA sudah menjelaskannya, ChatGPT menjelaskan rumusnya ini, luas jajar genjang sama dengan alas sama dengan tinggi. Keliling jajar genjang 2 dalam kurung alas tambah sisi miring dalam kurung karena jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya, baru cara menjalankan programnya ya.
Oke, ini sudah dikasih tahu. Simpan kode di atas dalam file Python. Misalnya jajargenjang.py ya, seperti itu. Jalankan di terminal. Oke, dia buatkan versi webnya. Adik-adik sekalian silakan kerja dulu, nanti Pak Guru lihat hasilnya ya. Nanti saya arahkan main saya ya. Saya punya rumus jajar genjang ya, saya kasih contoh rumus jajar genjang. Saya paste. Ini saya run. Yang tadi lu Romi apa? Sudah jadi nih ya. Aplikasi harus rumus jajar genjang. Hitung luas, hitung keliling, keluar. Umpama 1, hitung luas. Ketik 1, enter. Masukkan jenjang alas, umpama 45. Enter. Ya, masukkan tinggi, umpama 5. Enter. Luas jajar genjang adalah 225. Seperti itu ya. Udah. Sudah, so ada yang bisa? So ada yang jadi? Buat proyek yang sederhana saja ya. Kalau sudah, ikuti perintah dari KKA-nya ya. Ikuti perintah dari ChatGPT-nya, apa yang disuruh. Apa disuruh di sini? Apa kau bikin? Hah? Membuat rumus aljabar. Coba ke bawah. Dia bilang tuh, sudah selesai ini rumus aljabar, oke. Kalau kamu mau ini coba klik copy. Oke, copy, baru buka di situ. Buka tab baru. Buka di sini Python online, tunggu. Nah, ketik Python online. Python. Ya, sampai Online. Oke, klik. Itu pasta. Coba kau punya jalankan. buat folder komputer. Bukan jalankan, klik itu run. Bikin rumus apa ini? Matrix. Rumus matriks. Kita mau lihat. Nah, enter number. Coba 20. Enter. Nah, enter nomor kedua. Terserah berapa, input saja nilainya. 35. Enter. Nah, itu. Ya, itu hasilnya. Enter number sum. Nah, proses return. Jadi press enter untuk exit lagi. Kau punya? Itu. Jadi? Coran. Oh, ini cuma rumusnya ya, tapi tidak ada DP prosesnya. Coba cari rumus yang lain. Aplikasi lain. Kau apa aplikasi apa? Hah? Aplikasi penghasil uang. Hah? Penghasil uang? Ya. Apa penghasil uang apa ini? Aplikasi penghasil uang. Apa dibilang di atas? Apa yang kau perintah promnya? Perintahnya apa? Siapa lagi yang sudah kau punya? Hah? Kan sebagai ini Aplikasi apa kau suruh bikin? untuk mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan. Oke. Dia bilang mengukur tinggi badan. Ini DP sintaks toh? Ya, Oh, di ini ya. HTML toh? Ya. Salin kode ini ke dalam HTML. Ya. Buka. Nah, coba. Ya. Ini. salin. So salin ini. Belum. Nah, sudah. Ke Pak Guru salin baru buka Notepad. Itu klik itu. Dapatnya di dalam aplikasi ada. Baru oke. Google Ya, entar. Book, network, makanan, Nah, oke. Urus itu. Nah, itu. Oh, Usia. Ya. Coba klik. Usia berapa? 16. Pria. Oke, hitung. Itu. ya. Parkiran tinggi badan 176. Terlalu tinggi, Sto, ya? Ya, mungkin. Berapa tinggimu?
166 T siapa? Arsan. Arsan. Ya. Arsan punya selesai ya. Dia bikin aplikasi tinggi badan. Nah, Samuel punya apa? Tinggi badan. Tinggi badan bisa dijalankan tidak? Mana? Apa disuruh? Sudah dijalankan. Ya. Mana? Belum kau jalankan ini. Upload, buka indeks HTML di browser langsung ke atas. Mana yang disuruh copy? Nah, ini salin. Nah, sudah. Buka sini, notepad, klik notepad. Langkah umum untuk membangun aplikasi semua. Kita ada Nah, lambat. Buka notepad. tujuannya atau untuk aplikasi ini siapa target penggunanya Gak lambat komputernya. Ya. rencana model bisnis. Jadi ikuti apa yang diperintahkan oleh KA-nya ya. Ya. Tadi beberapa temannya umpama disuruh buka di apa? Dibikin step by stepnya. Jadi ada arahan dari umpama kalian saya belum mengerti. Silakan ditanyakan bahwa saya mohon diajarkan lebih detail lagi. Akan dijawab ya. Samuel punya disuruh bikin di file HTML. Ini sudah bikin. Nah, ini sudah toh baru simpan. Sama file baru simpan Samuel. Edit cover. Bukan file. Baru simpan. Oke. Sabar. Pama sudah tuh? Baru data. Tidak berhasil Samuel. Ini? Ya. Yang sudah jadi skripnya kau apa cara? Ini jalan kau punya tadi ya? Jadi Tiara punya jalan tidak? Tidak. Khusus. Jadi adik-adik sekalian, yang kalian sudah ketikkan tadi programnya, proyek-proyek yang ditanyakan di kecerdasan tinggi berat badan ya, tinggi badan atau kalkulator. Nah semua itu bisa dikerjakan oleh KA, kecerdasan artifisial ya. Dia bantu coding dan kita tinggal menjalankan perintah-perintah yang dia inginkan ya. Jadi mengerti sampai di sini. Nah, nanti kalian kenapa Samuel? Sudah? Sudah jadi? Apanya yang jadi? Oh perintahnya itu harus dibikin ya. Jadi langkah pertama buka text editor, notepad, itu notepad tadi yang Pak Guru bilang toh. Yang notepad baru ikut ini. Baru itu VS Code. Nah ini di copy ya, di copy, salin seluruh kode ini, salin itu ke notepad, baru ke bawah lagi, ke bawah. Nah, langkah 3 simpan file, ya. Langkah 4, nah coba ikuti ulangi. Ya. Jadi buka itu baru ikuti. Jadi semua perintahnya itu ada ditampilkan oleh KA tersebut. Kecerdasan AI-nya itu dia sarankan ya, silakan simpan di begini. Kalian tinggal mengikuti itu ya. Ya. Nah kalau error ditanyakan saja errornya di mana, itu akan dijawab juga ya. Jadi KA itu membantu kita dalam mengerjakan tugas ya, seperti ini toh. Nah, jadi membantu kita mengerjakan proyek dan sebagainya tanpa harus kita mulai dari awal mengcoding dari dasar ya, mengcoding dari dasar, tetapi tidak, ini menyelesaikan kita dan membantu untuk membuat coding aplikasi yang kita inginkan ya. Bisa dimengerti ya. Nah kalau adik-adik sekalian sudah mengerti, nanti kita di pertemuan selanjutnya membuat proyek yang memang kompleks ya, yang memang kompleks sehingga kalian bisa belajar ya. Jadi nanti umpama kita kembangkan, umpama contoh tadi Pak Guru kembangkan kalkulator sederhana, kita lebih kembangkan kalkulator umpama untuk kesehatan ya, untuk kesehatan itu bisa dikembangkan di ChatGPT. Dalam proyek ini, dalam pekerjaannya kalian membuat aplikasi, ada yang ditanyakan? Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang penggunaan KA ya, entah itu ChatGPT, Gemini ataupun Canva AI ya, Canva AI.
Nah, ya, jadi semua itu akan diajari, ya, akan diajari oleh AI-nya kita, kecerdasan artifisialnya kita, entah kita buka Meta atau Chat atau Gemini itu diajari kita. Jadi ada struktur step by stepnya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dimengerti sampai di sini ya. Nah, kalau sudah dimengerti, untuk kali ini ya, Pak Guru akhiri pertemuan kali ini. Nanti kita buat pertemuan selanjutnya, kita buat yang proyek lebih kompleks ya, per kelompok dengan ide atau proyek-proyek yang bisa kita lebih bagus lagi. Nanti ada database-nya ya. Umpama tadi apa namanya, tinggi berat badan. Kita pakai database umpama kalau beratnya sekian, outputnya atau rekomendasi dari aplikasinya, oh harus turun badan sekian, caranya begini ya. Cara menurunkan umpama harus lari 5 kilo atau harus puasa tiap hari atau seperti apa, itu pengembangan dari semua aplikasi yang kita mau buat ya. Nah, pertemuan kedepannya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi AI itu, kecerdasan artifisial, sangat membantu kita dalam mengerjakan beberapa pekerjaan ya, dari mulai belajar ya, pekerjaan sehari-hari dan pekerjaan tugas kita ya. Jadi diambil kesimpulannya bahwa AI membantu kan? Membantu tidak? Membantu ya, membantu sekali dalam pekerjaan sekolah kita ya, pelajaran-pelajaran yang Pak Guru kasih, proyek-proyek. Jadi kalau kita mau coding tidak lagi dari awal ya, mengerti ya? Nah, kalau sudah dimengerti, pertemuan Pak Guru akhiri hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan lagi dengan proyek AI yang lebih kompleks lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.